Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, tudingan radikalisme membayangi penyeru kebaikan teranyar menimpa sejumlah ustadz yang tiba-tiba acaranya dibatalkan manajemen PT Pelni. Pihak Pelni pun meminta maaf atas kehebohan yang terjadi. Apa pemicunya? Berikut kabarnya. Menjelang Ramadan lalu, Kristia Budiarto membuat riuh jagat maya. Komisaris independen di perusahaan pelayaran milik negara PT Pelni itu mencuri perhatian usai berkicau tentang flyer kajian Ramadan di perusahaannya. Kang Dede, begitu sapa akrabnya, tegas membatalkan kegiatan pengajian online di Pelni yang akan diisi pemateri seperti Ustadz Firanda Adnirja, Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Rizal Yuliar Putrananda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan Ustadz Subhan Bawazir. Tidak hanya soal pembatalan, PT Pelni kemudian memutuskan mencopot 2 pejabat Pelni yang terlibat dalam kepanitiaan dan memutasinya. Kang Dede menyebut, ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN. Jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun berangus. Saya melihat tema ini bagus sekali untuk karyawan dari PT Pelni. Hal yang membuat kita kaget ada 2 hal, yaitu pertama, tiba-tiba dibatalkan yang diduga sepihak, dan yang kedua adalah yang melakukan kajian itu atau yang pihak yang dianggap sebagai pelaksana dicopot. Keputusan yang diambil oleh perusahaan itu saya rasa keputusannya lebih kepada bukan kepada tentang radikal yang dimaksud dari flyer itu, tapi pelanggaran yang dilakukan oleh si karyawan itu. Walau telah meminta maaf perihal pembatalan undangan kajian Ramadan via daring di lingkungan kerjanya PT Pelni, tapi gaung kegaduhan akibat cuitan Kang Dede itu masih terngiang. Korporasi kami meminta maaf atas kondisi yang ada, atas kejadian yang kemarin. Tapi kami klarifikasi bahwa terkait isu tentang pencopotan itu memang tidak ada. Diakui, isu radikalisme bak momok bagi penyeru kebaikan di saat aparat tengah giat menangkap jaringan terorisme. Di Republik ini, radikalisme acap dilekatkan dengan motif agama ketimbang alasan lain seperti sosial, keadilan, ataupun politik. Ke depan mesti ada kriterianya yang jelas. Sikap radikal itu seperti apa sih? Konten-konten radikal itu seperti apa sih? Sehingga ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni gitu di bidang agama, lalu ustadz-ustadz juga yang hebat juga, ya kan, tidak dituduh radikal dengan seenaknya. Lantas ketika Dede serta-merta menuding mayoritas penceramah yang ada dalam selebaran digital itu sebagai sosok radikal, apa dasarnya? Diduga radikal, diduga salafi, macam-macam itu adalah informasi-informasi yang menurut saya tidak boleh terjadi di Republik ini kalau tidak ada dasar yang kuat, karena itu akan memperkeruh suasana. Ya mungkin terindikasi ya, manajemen sudah ada indikasi bahwa saya sangat menghormati Kiai Holil ya. Dengan segala hormat saya mengatakan bahwa kalau disebut saya tidak akan mensamaratakan bahwa semua yang ada di flyer itu adalah seperti yang beredar di sosial media. Saya hanya menyampaikan secara umum kan di sosial media bahwa kalau misalnya ada radikalisme di BUMN ya harus diberangus. Ya saya dengan tegas mengatakan itu. Sebagai komisaris dan sebagai warga negara di Republik ini, siapapun wajib itu kalau menurut saya kalau ada radikalisme. Ya kan, karena awal dari radikalisme itu ya yang terjadi kemarin, ada ledakan dan segala macamnya gitu. Sebelum isu radikalisme kembali nyaring di tabuh Dede,
Isu serupa disebut juga pernah terdengar bertiup di lingkungan BUMN, lembaga milik negara, bahkan hingga ke kementerian maupun aparat penegak hukum sekalipun. Praktis, dapat dikatakan radikalisme telah menjangkit di semua lini. Para pemangku kepentingan pun dituntut awas agar pemikiran ini tak berkembang liar. Meski begitu, upaya pencegahan harus tetap bijak dan yang terpenting mampu menyelesaikan akar persoalan. Hasil survei Alfara ya, itu dan beberapa lembaga survei yang kerjasama dengan BNPT itu ada sekitar 9% ya karyawan atau pegawai BUMN terpapar paham radikal dengan indikasi ya tidak setuju dengan Pancasila, lebih setuju pada khilafah ya, dengan sikap-sikap intoleransi ya kan. Nah, kemudian membid'ahkan, menyesatkan budaya tradisi lokal keagamaan. Nah, dia sudah mengkafirkan orang lain. Gitu loh. Nah, seperti itu. Reaksi Dede yang dinilai terlampau mudah menyematkan label radikal kepada sejumlah penceramah disayangkan beberapa kalangan. Jangan sampai pelabelan itu hanya karena kritik tegas yang didendangkan atau lantaran selera pilihan politik yang berbeda. Apalagi, Ramadan adalah panggung bagi penceramah untuk mengisi dahaga umat akan seruan yang menyejukkan.